Puji Tuhan, salam sejahtera buat seluruh pemuda-pemudi GPDI yang ada dan seluruh penonton. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Nah, izinkan saya pada kesempatan ini menyampaikan satu sedikit renungan berjudul Self-Healing. Nah, teman-teman, ada satu kisah yang inspiratif dari orang bernama Paul Alexander. Orang ini adalah orang yang terkena wabah polio sekitar tahun 1952, sehingga ketika ia masih berumur 6 tahun, dia dan banyak anak-anak muda terkena polio yang menyebabkan kelumpuhan, sehingga pada akhirnya mereka bahkan kehilangan kemampuan untuk bernafas. Mungkin teman-teman dapat lihat dalam foto-foto berikut. Nah, sehingga pada akhirnya sisa hidupnya, ya, si Paul Alexander ini harus berjuang dengan kehidupannya hanya menggunakan alat iron lung yang untuk membantu pernafasannya tersebut. Tetapi yang menjadi inspirasi adalah dia dapat menyelesaikan studi yang dia impikan, yaitu apa? Dia dapat menyelesaikan sekolah hukum, bahkan setelah dia lulus dia membuka praktek, ya, yang dimana dia menjadi konsultan hukum dan membantu sekitar sudah 1.000 lebih klien. Dan bukan hanya itu saja, di akhir hidupnya dia menjadi orang yang juga menulis buku tentang dirinya yang sudah menginspirasi banyak orang. Nah, teman-teman, ketika saya relasikan dengan kehidupan kita, bukankah kita ini adalah generasi self-healing saat ini, ya, yaitu generasi yang dikit-dikit healing, ya. Banyak alasan untuk kita ini menyantai, atau banyak alasan juga kita ini tidak mau maju ke depan, ya. Dan saya melihat, ya, ini menjadi satu karakter yang kurang baik dalam zaman sekarang, sehingga banyak alasan meskipun misal ada kesulitan dalam ekonomi, dalam kesehatan, itu kita langsung mogok, nggak mau maju. Oleh sebab itu teman-teman, kita harus melihat bahwa Tuhan itu menginginkan kita menjadi orang yang diberkati. Ya, di dalam Ulangan 28, ya, perikopnya tentang berkat di dalam ayat 13 dikatakan sebagai berikut. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Nah, teman-teman, Tuhan hanya mau memberikan satu syarat untuk kita ini, ya, pada nantinya mendapat berkat. Bahkan Tuhan ingin menjadikan kita ini kepala, ya. Dalam Matius 5 pun dikatakan bahwa kita harus menjadi terang dan garam dunia. Tetapi teman-teman, kita harus tahu bahwa alasan-alasan yang kita miliki itu juga bukan menjadi alasan untuk kita pada akhirnya tidak menjadi orang yang sukses. Kita tahu, ya, mungkin di dunia ini banyak hal yang menghalangi kita, tetapi kita punya satu janji yang harus kita pegang, bahwa kunci kesuksesan itu ketika kita mengikuti, mendengarkan perintah Tuhan Allah yang disampaikan dilakukan dengan setia. Nah, saya percaya ini juga mengatakan bahwa Tuhan, ya, yang akan juga menjadikan kita pribadi yang sukses, ya. Jangan jadikan segala alasan kita ini kita menjadi pribadi yang healing saja. Tapi kita juga harus tahu Tuhan itu menjadi satu-satunya kunci untuk kita juga menjadi pribadi yang nantinya menjadi berkat. Dan kita harus tahu bahwa Tuhan ingin, ya, ketika kita mengandalkan Tuhan, kita juga menjadi pribadi yang bukan hanya healing, malas-malasan. Di dalam Amsal 12 ayat 24 pun dikatakan, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Oleh sebab itu, mari kita harus menjadi pribadi yang tidak bermalas-malasan, yang tidak hanya healing, dan selalu andalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Dan saya percaya kita akan menjadi pemuda-pemudi yang menjadi berkat dan menjadi pribadi yang sukses untuk memberkati banyak orang. Puji Tuhan, mari kita akhiri renungan ini dengan doa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu, dan kami percaya Tuhan bahwa Tuhan adalah pribadi yang mau memberkati kami dan jadikan kami pribadi yang terus, oh Tuhan, melakukan segala hal dengan yang terbaik dan mengandalkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang akan menjadikan kami, Tuhan, pribadi yang menjadi terang-Mu, Tuhan, dimanapun kami berada, dalam sekolah kami, pekerjaan, dan segala hal, Tuhan yang akan menyertai kami. Terima kasih, kiranya Roh Kudus juga menanamkan setiap benih firman yang ada ini, dan kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Jesus.